Hai future people, welcome back di kelas masa depan dengan tema menguasai seni berkomunikasi, dan saat ini kita sudah masuk ke modul kedua, teknik berkomunikasi. Masih bersama saya Gea, semoga future people masih tune in dan kita mau lanjutkan pembelajaran tentang seni berkomunikasi. Komunikasi yang efektif tuh apa sih? Banyak orang berpikir bahwa yang bisa berkomunikasi adalah dia yang suaranya lantang, dia yang bisa bicara di depan umum. Well, itu merupakan komponen dari komunikasi yang efektif. Namun demikian, ada satu hal yang sering luput dan terlupakan, bahwa keterampilan berkomunikasi yang efektif berbanding lurus dengan kemampuan mendengarkan atau listening skill. Ada beda antara hear and listen. Future people bisa mendengar, ada suara ketukan jari ke meja, ada suara tepuk tangan, atau bahkan mungkin by the time future people sekarang melihat video pembelajaran ini, ada suara burung berkicau, ada suara mobil lewat, itu hanya sifatnya mendengar atau hear. Tapi tahap selanjutnya adalah mendengarkan atau listen, yaitu mendengarkan, menyimak untuk memahami. Salah satu author bernama Stephen R. Covey yang menulis 7 Habits of Highly Effective People mengatakan, most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Kebanyakan orang ketika mendengarkan bukan untuk memahami pesan yang disampaikan si komunikator, tapi udah siap-siap amunisi nih, oh dia bilang gini, argumen saya gini. Oh dia bilang begitu, argumen saya begitu. Termasuk saya dalam keseharian adalah ya masa-masanya kita pun masih belajar, belum selalu berhasil dalam seni berkomunikasi. Sambil saya membawakan bahan ini, bagi saya pun saya menjadi reminder, diingatkan kembali pentingnya memiliki kemampuan mendengarkan, bukan hanya mendengar. Menjadi komunikator yang efektif artinya mampu mendengarkan sekaligus mengekspresikan diri Anda kepada audiens ataupun komunikan di sekitar Anda. Sayangnya, tidak ada satu cara atau teknik khusus yang bisa menjadikan Anda komunikator handal dalam satu malam. Lalu, bagaimana sih untuk bisa menjadi seorang komunikator yang efektif? Kuncinya di proses yang terakumulasi menjadi pengalaman dengan evaluasi yang konsisten. Never stop learning. Practice, practice, practice. Berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, mengenali audiens ataupun komunikan. Yang kedua, menunjukkan tujuan berkomunikasi. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kita bahas yang pertama dulu ya, mengenali audiens atau komunikan. Dalam konteks tertentu, future people bahkan bisa melakukan desktop research untuk mengenal dan memahami siapa sih audiens atau komunikan yang akan dihadapi. Misalkan, future people mendapatkan sebuah tugas untuk berbicara di depan organisasi mahasiswa. Siapa yang akan hadir di sana? Berapa banyak jumlah pesertanya? Dan juga menjadi penting untuk dipahami, apakah di sana akan ada distinguished guest atau VIP yang akan hadir? Kalau sudah tahu namanya, misalkan nih VIP-nya dari eksternal, bukan dari lingkungan yang sudah dikenal. Future people bisa langsung desktop research, pahami background beliau. Kalau banyak tulisan di media tentang opini ataupun apa sih what's their stance, itu bisa dipelajari dari desktop research. Jadi penting sekali ya mengenali audiens untuk merasakan Anda bahwa Anda relate dengan audiens Anda. Yang kedua, menunjukkan tujuan berkomunikasi. Jadi, seperti tadi saya di awal membuka modul ini, saya katakan, oh hari ini kita akan belajar tentang X. Hari ini saya bicara di sini akan menyampaikan A. Jadi di awal langsung disampaikan apa tujuan komunikasi dari future people. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pasti future people yang hari ini join datang dari latar belakang studi yang berbeda-beda. Nah, dalam kasus tertentu, ada saja tuh yang namanya jargon yang hanya dipahami oleh orang-orang, misalkan kalau engineer hanya mengerti orang-orang engineer, kalau misalkan orang coding yang ngerti orang coding. Nah, ketika kita menyampaikan komunikasi, gimana caranya kita pastikan bahwa layman atau orang awam pun bisa paham. Kalaupun ternyata ada bahasa-bahasa yang very technical, future people harus bisa menjabarkan itu dengan mudah dalam bahasa sehari-hari. Jadi tadi yang seperti di awal, bahasa adalah alat komunikasi, dan pilihlah kosakata yang umum atau hindari jargon. Selanjutnya,
Seorang komunikator yang efektif memiliki 4 keterampilan ini. Yang pertama, tadi sudah kita bahas di awal dan again and again saya ulang, yaitu keterampilan mendengarkan secara aktif atau active listening. Yang kedua, empati. Yang ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, kerjasama tim atau teamwork. Kita go through satu-satu ya. Active listening. Ini adalah suatu skill di mana kita mendengarkan dengan benar-benar fokus kepada pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Ingat kata Bapak Stephen Covey tadi, listen to understand, not listen with the intent to reply. Yang kedua, kita harus peka terhadap isyarat atau body language lawan bicara guna memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat. Contoh, hari ini saya datang, saya cerita dengan teman saya, anggap saja namanya Kartika. Kartika, hari ini saya tadi dari kantor. Ya, kerjaan oke lah. Terus kata Kartika, oh ya, sibuk apa Gea hari ini? Ya, nggak apa-apa, seperti pada umumnya aja, just another day. Kartika tetap semangat, oh ya, apa tuh just another day? Hari ini ada deadline apa? Ya, gitulah. Nah, dari body language, dari cara saya menjawab, saya menunjukkan kalau saya sedang tidak mau membahas pekerjaan. Jadi si komunikan menunjukkan tanda-tanda itu yang harus ditangkap oleh komunikator. Di sisi lain, kalau saya sebagai orang yang datang ke Kartika, saya bilang, Tika, saya mau cerita nih hari ini gini, saya di kantor gini. Oh ya, that's good to hear. Oh ya, Tika sambil lihat handphone. Berarti Tika yang harus saya gali. Oh, Tika mungkin dari body language-nya tidak sedang dalam posisi siap mendengarkan cerita saya. Atau kalau dalam konteks meeting ya, active listening lagi-lagi kita lihat. Bukan hanya indera pendengar, tapi seluruh panca indera kita lihat, kita menyapu ruangan. Oh, ada yang sudah mulai nggak sabar nih, udah mau jam makan siang. Oh, Bapak ini sepertinya harus langsung running to another meeting. Itu merupakan juga bagian dari active listening. Yang kedua, empati. Buatlah orang lain merasa penting. Menurut Abraham Maslow, 2 dari 5 kebutuhan dasar manusia termasuk penghargaan dan aktualisasi diri. Dengan menunjukkan empati ketika berkomunikasi, Anda memberikan penghargaan kepada lawan bicara Anda, dan membuat lawan bicara Anda merasa benar-benar didengarkan dan diperhitungkan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Tadi kita sudah juga mention sedikit bahwa selain pesan-pesan verbal, isyarat nonverbal dari komunikator merupakan elemen penting dari komunikasi yang efektif. We have to raise our awareness. Kita harus bukan cuma raise, tapi develop our awareness. Kembangkan kesadaran kita akan body language dan intonasi suara, baik suara dan intonasi kita sendiri maupun suara intonasi dari lawan bicara kita. Dan yang keempat, kerjasama tim atau teamwork. Keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam membangun kerjasama sebuah tim merupakan hal yang penting sebagai penunjang untuk kita membangun komunikasi yang efektif. Semakin future people memupuk relasi dengan tim ataupun individu dalam konteks individual, dalam konteks personal ataupun profesional, tentunya akan membantu future people untuk semakin membangun komunikasi yang mudah terjalin dan efektif. And of course, it takes time. Selanjutnya kita akan bahas satu konsep yang menarik yang sering banget ditanyakan ke saya. Saya pun masih belajar. Namanya elevator pitch. As literal as its name, elevator atau lift bergerak cepat. Jadi konsep elevator pitch adalah presentasi yang dilakukan secara singkat, kurang lebih 30-60 detik. Dan durasi ini adalah durasi yang sama yang dibutuhkan oleh sebuah lift atau elevator untuk naik atau turun. Nah, waktu singkat tersebutlah yang menjadi tantangan bagi future people dan saya yang hendak melakukan pitching dalam waktu yang tersedia tersebut. Apa sih tujuannya melakukan elevator pitch? Elevator pitch membantu kita mempresentasikan ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan, yang kita juga bisa sebut audiens, lawan bicara, komunikan. Misalkan, calon investor, calon klien, pejabat publik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam waktu yang sangat limited tadi. Contoh ya, misalkan saya sedang datang ke sebuah conference. Future people datang ke sebuah conference atau networking event. Di acara tersebut, tanpa diduga, future people melihat seseorang yang ternyata adalah pemangku kepentingan dari organisasi yang future people representasikan. Nah, di situ langsung melihat peluang. Future people ingin berkomunikasi dengan beliau. Dalam situasi ini, yang dapat Anda lakukan adalah langsung dalam waktu yang singkat menyusun apa sih talking points yang ingin saya sampaikan. Kemudian mencari celah. Teknisnya adalah, lihat beliau keluar dari panggung, turun sebelah kiri. Ketika dari ballroom menuju mobil, future people mempunyai kesempatan untuk mengejar beliau sambil memperkenalkan diri, menyampaikan elevator pitch itu.
Tentu ini tricky ya, bisa jadi ketika ngejar malah come across annoying, atau misalkan ada bodyguard, atau misalkan kalau pejabat ada protokoler yang menjaga, atau setidak-tidaknya aspri yang mengatur jadwal beliau dan push beliau untuk, ayo Pak silakan, mari cepat kita akan geser ke meeting selanjutnya. Of course, it takes experience. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya. Bagi future people yang nantinya akan terjun ke dunia pekerjaan pasti memiliki kartu nama, atau bahkan organisasi mahasiswa pun ada loh yang sudah memiliki kartu nama. Tips pertama, selalu siap sedia dengan kartu nama Anda baik di tas ataupun di kantong. Yang kedua, seperti saya mention tadi, terlepas keterbatasan waktu yang ada, future people wajib memikirkan talking points yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai udah dapet nih kesempatan ketemu bicara dengan bapak atau ibu tersebut, tapi blank mau ngomong apa. Yes, waktunya terbatas. Tapi, we just have to work with what we have, right? Dalam keterbatasan itu, siapkan talking points Anda. Yang ketiga, begitu sampai di depan beliau, bapak atau ibu yang mau kita sampaikan elevator pitch tersebut, perkenalkan diri dan sebutkan tujuan Anda. Keempat, percaya akan gagasan yang Anda sampaikan. Believe it and own it. Dan yang terakhir, atur intonasi dan pace dalam berbicara. Ingat, Anda hanya punya waktu 30-60 detik. Ya, in some cases, mungkin ketika beliau atau sang komunikan tadi tertarik dengan ide Anda, beliau bisa saja berkenan meluangkan waktu lebih, stay dulu sebentar untuk future people melanjutkan idenya. Tapi dalam hal-hal lainnya, kalaupun hanya punya waktu yang sangat singkat, pastikan sebelum berpisah dengan sang komunikan tersebut, future people sudah menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan. Terakhir nih, kalau memungkinkan, minta kontaknya, entah asprinya, entah siapapun itu dalam konteks ini. Misal tadi kalau kita kasih contoh, networking event atau konferensi, kalau ada protokoler atau apa, biasanya kita tanya, Bapak, kepada orang yang bersangkutan, Bapak bolehkah saya minta kontak Bapak? Kalau beliau berkenan, beliau akan langsung kasih kontak. Atau dioper ke timnya, ke staffnya. Nah, itu pun yang akan menjadi penting follow up dari elevator pitch tersebut. Selanjutnya, membangun komunikasi dengan reach. R-E-A-C-H. Ada 5. R, respect. E, empathy, yang tadi sudah disebut. A, audible. C, clear. H, humble. Tentu ketika kita berkomunikasi terlepas jabatan, posisi siapa yang kita ajak bicara, tadi kembali ke modul pertama ya, tukang bubur sekalipun atau pejabat sekalipun, treat them with respect. Yang kedua, empathy, buat orang lain merasa penting. Yang ketiga, audible. Pastikan suara Anda terdengar dengan jelas. Ini pun menjadi semakin penting ketika kita bicara konteks event-event hybrid ataupun virtual di masa pandemi ini. Pastikan suara Anda terdengar, ataupun kalau acaranya on-site, Anda menggunakan mikrofon, menjadi penting untuk sound check, memastikan bahwa suara Anda terdengar dengan jelas di tempat audiens berada. Yang keempat, clear, harus jelas ya, bicara apa, ringkas, singkat, padat, jelas. Dan yang kelima, humble, always speak with humility. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam berkomunikasi untuk menekankan poin-poin yang ingin disampaikan oleh future people. Tanpa disadari, dari tadi saya sudah pakai loh teknik ini. 1. Bridging. 2. Flagging. 3. Hooking. Dan 4. Counting. Saya sedang melakukan yang keempat nih, counting. Jadi bridging adalah ketika future people mempunyai satu gagasan, kemudian mau berpindah ke gagasan lain, jangan langsung lompat, tapi berikan bridging. Contoh, saya mau bilang, Pak, tolong jemput saya di apartemen Lavender. Jangan langsung bilang, tapi ada barang saya ketinggalan, naik dulu. Nah, misalkan nih konsepnya komunikasi dengan driver online. Pak, tolong jemput saya di apartemen Lavender. Lobinya dari utara ya, titik. 5 menit kemudian, bridging. Pak, mohon maaf, ternyata ada barang saya yang tertinggal. Bapak tolong tunggu di lobi utara. Saya akan ambil barang dan saya akan turun kembali. Bridging, itu konsep contoh dari misalkan komunikasi dengan driver online. Tapi dalam konteks-konteks profesional, misalkan future people mau menyampaikan sebuah gagasan, ketika berpindah dari satu ide ke ide lain, jangan lupa sertakan bridgingnya. Yang kedua, flagging. Contoh kalimat flagging adalah, ini menjadi penting, perlu digarisbawahi. Nah, yang ini dicatat ya, jangan lupa. Itu beberapa contoh. Bisa juga menggunakan variasi atau alternatif lain yang mungkin bisa disesuaikan dengan gaya bahasa dari future people masing-masing. Yang keempat, hooking. Seperti tadi, hooking itu saya menggunakan referensi. Ketika saya bilang, Stephen Covey, Maslow berkata, itu salah satu teknik hooking.
Dan yang terakhir, counting. Karena counting ini membantu audiens ataupun komunikan untuk follow through your thinkings. Yang pertama, yang dapat saya sampaikan adalah A, B, C. Selanjutnya, yang ketiga, nah di sini hati-hati, ini praktek yang saya share dari kesalahan yang baru terjadi. Ketika kita sedang counting, pastikan kita berhitung dengan benar. Jangan yang pertama, kemudian kita lupa, lalu tiba-tiba yang ketiga. Dengan demikian, ketika future people menyiapkan talking points, bisa juga langsung ditulis yang pertama, yang kedua, yang ketiga secara spesifik untuk membantu sebagai cue dari skrip yang akan future people bacakan. Nah, dari tadi kan kita bicara komunikasi verbal ya, dalam konteks misalkan memimpin rapat, keseharian, ataupun tadi elevator pitch, tapi ada juga bentuk komunikasi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu komunikasi tertulis. Menyampaikan pesan melalui berbagai saluran atau channel of communications tentunya memiliki teknik yang berbeda dengan komunikasi verbal. Komunikasi tertulis atau written communication merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki dalam dunia profesional. Contoh ya, barusan itu saya melakukan flagging. Saya bilang penting. Nah, balik ke slide sebelumnya, itulah contoh flagging, salah satunya. Beberapa tips untuk menyampaikan komunikasi tertulis dengan baik. Yang pertama, bila ini merupakan kontak awal, pastikan future people memperkenalkan diri dan lagi-lagi tujuan komunikasi. Jadi baik itu verbal maupun non-verbal menjadi sangat penting untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan komunikasi. Sekali lagi, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, menunjukkan profesionalitas. Walaupun kita konteksnya WhatsApp, jangan deh pakai kata-kata yang singkat-singkat kalau ini konteksnya komunikasi resmi. Memastikan bahwa sang komunikan menerima pesan kita sesuai dengan apa yang kita maksud. Yang ketiga, bayangkan dalam setiap hari berapa banyak email, WhatsApp yang diterima oleh sang komunikan. Jadi pastikan menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas. Kemudian selanjutnya, tips untuk menyampaikan komunikasi tertulis dengan baik adalah dengan menggunakan kalimat aktif untuk mempermudah pembaca memahaminya. Kemudian, menggunakan tanda baca yang tepat. Ini menjadi penting, mungkin future people ada yang pernah lihat. Banyak contoh di mana tanpa tanda baca yang tepat, kalimatnya berubah arti. Dan yang terakhir, membaca ulang sebelum mengirimkan pesan. Always double triple check before hitting the send button. Ini merupakan privilege future people. Ketika kita berkomunikasi langsung, kalau salah kan nggak bisa Ctrl Z ya, nggak bisa delete. Nah, ketika kita ketik email atau WhatsApp, dibaca lagi pelan, baru kita kirim. Jangan sampai nih ada contoh nyata dari salah satu teman saya ketika saya berkuliah, menutup email kepada dosen dengan tulisan best regards. Nih, sekarang future people lihat deh di keyboard. Huruf G sama T itu posisinya atas bawah. Jadi instead of tulis best regards, teman saya ini tulis best retards. Retards kan artinya kasar ya. Jadi jangan deh. Atau contoh lain. Baik Pak, saya sudah beritahu. Tapi U sama I sebelahan tuh, jadi bukan beritahu. Saya tidak akan lanjutkan. Future people lihat aja, tapi ini menjadi sangat penting kenapa harus double, triple check sebelum mengirim pesan. That's it untuk modul 2. Semoga yang diingat bukan bagian terakhir typonya saja ya. Selanjutnya, I'll see you di modul 3, menguasai public speaking. Bye, see you there.